Oke, udah mulai ya? Oke. Ini, oke bang. Jadi terkait SMA, SMP, lu udah banyak lewatin semua hal lah. Dari yang tadi seru-seruan, terus ada titik balik lu di situ. Tapi kalau case on gua ya, SMP gua juga sama kayak lu. Maksudnya gua di sekolah swasta juga bang. Oke. Sekolah ya. Sekolah Islam lah. Ada boarding ya. Mirip lah. Kalau lu kan full day semua ya. Full day. Kalau gua boarding school sama ada full day schoolnya. Tapi gua berarti boleh bisa milih itu ya? Ya bisa milih. Dan memang hal tersebut selalu ada gitu. Ini terjadi di mana-mana deh. Ya terjadi di mana-mana ya. Tapi lagi-lagi ya ini kita nggak mengeneralisir ya, dan tidak membenarkan. Tuh hanya kita ngambil case-nya aja gitu. Terus ketika SMA juga tuh. Wah banyak terkait pertemanan, masa nakal. Gue ngelewatin hal itu juga sih. Tapi nih ya, kalau gue jadi lu, pasti ada rasa gak enak gitu bang. Maksudnya gue udah pernah punya kelas sama teman, guru. Nah, lu cara maksudnya beranjak dari hal tersebut itu gimana sih sama teman-teman lu? Dan apa sih yang lu ambil tuh dari kejadian tersebut? Karena kalau gua tuh butuh waktu gitu untuk hal tersebut. Bisa aja ketika lu balik, wah anjir nih, tampolin aja kali ya semuanya, gua balas dendam. Nah lu kayak gimana? Ya itu juga kan ada waktunya ya, nggak langsung gua datang tiba-tiba damai gitu. Gua sempat ngejalanin di mana ya gue hidup sendiri di pesantren, nggak ada yang nemenin gua. Iya. Prosesnya berbulan-bulan sampai akhirnya kita bisa berdamai karena pertama itu tuntutan ya. Lu 7 kali 24 jam pasti ada komunikasi, penting nggak penting, butuh nggak butuh, pasti ada aja. Apalagi ada tuntutan kayak kerja kelompok lah, apalah. Iya sih ya. Ya lama-lama akhirnya kita memahami, oke gue punya salah, tapi nggak sepenuhnya salah gue. Begitu juga sebaliknya untuk teman-teman gue. Kenapa gue salah? Karena lu ngelakuin kesalahan. Oke, kita sadar ya sama-sama kesalahan kita. Oke, terus kedepannya mau gimana? Masa mau kayak gini-gini terus? Ya rubah masing-masing. Ini proses pendewasaan kita yang harus kita jalanin. Sampai akhirnya ya udah, kita akrab. Sampai akhirnya kita kabur bareng lagi. Kita cabut bareng lagi. Kita nakal bareng lagi. Ada di titik di mana gue di pesantren tuh kabur seangkatan. Seangkatan bener-bener kosong. Cowok kosong. Karena wali kelas gue nikah. Wali kelas gue nikah. Lu liburan kali itu? Sambil-sambilan. Iya. Kita sepakat untuk kita kabur aja. Tapi ntar ada konsekuensinya. Ya udah, kalau misalnya ini ditanggung bersama, kenapa enggak? Akhirnya botak sangkatan. Gokil. Nggak dibolehin tidur di asrama, kita tidur di masjid. Itu lu kelas 3. Kelas 3. Gila, udah mau kelar ya. Udah mau kelar. Detik-detik mau main tuh kita tuh botak-botak semua itu. Iya benar. Karena ya udah kesepakatan. Ada sih yang gerutu, kan udah gue bilang kan harusnya kan kita nggak usah kabur. Berisik, lu juga nikmatin kan. Kan ya udah fair aja. Benar. Sampai akhirnya kita berdamai gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh emang bodoh, tapi seru. Benar. Nah kalau misalnya lu di keadaan yang memang harus memaksa lu untuk bareng-bareng, lu nggak mungkin bisa sendiri. Nah itulah alasan kenapa teman-teman gue bisa maafin gue. Begitu juga gue bisa maafin teman-teman gue. Wah itu fase berat bro. Berat banget sih. Nggak gampang. Tapi ada gak sih hal-hal yang ketika kesel banget, maksudnya karena kejadian itu? Banyak hal. Karena menurut gue ini bukan salah gue sepenuhnya. Oke, gue salah. Gue datang di lingkungan baru dengan kebodohan karakter gue. Akhirnya mereka nggak suka sama gue. Ya pada akhirnya gue digebukin, dipukulin. Sampai akhirnya waktu pas gue udah gak punya teman, gue masih kesel. Ya pelarian gue olahraga aja. Gue kesel, daripada gue berantemin jadi kasus, mending gue push up. Mending gue angkat beban. Mending positif nih. Rasa keselnya terlampiaskan. Bener. Coba deh lu angkat beban. Keadaan lu lagi santai, paling berapa repetisi buatnya? Capek. Tapi ketika lu lagi emosi, buset banget kuat bro. Banget. Setelahnya capek. Tapi seenggaknya ada emosi yang terlampiaskan gitu. Dan gak selalu apapun diselesaikan dengan amarah kan. Betul. Ada katarsis, ada pelampiasan yang menurut gue bisa lu lakuin di banyak hal. Ya salah satunya olahraga. Lu olahraga? Dulu badan gue gak buntel. Lu mah jadi ada kok fotonya. Tapi keren loh. Kalau gue sih ketika itu ya, ketika seusia itu, kalau gue cabutnya sendiri, nyari tempat-tempat yang enak.
karena butuh ketenangan kalau gua ya. Kalau lu wah keren kalau olahraga gitu. Karena mau gimana lagi, gue nggak ada HP. Bener juga sih. Kabur pun kan butuh budget ya. Nggak mungkin kita kabur setiap hari nih. Iya. Anak sultan gue. Bener. Jadi ya sekesel-keselnya gue harus olahraga aja. Capek tidur. Walaupun besoknya kesel lagi ya olahraga lagi. Olahraga bener. Gitu aja udah. Karena kalau olahraga tuh menurut penelitian ini muncul hormon endorfin Ya, buat senang. Iya. Itu mengobati rasa kesel lu ya. Iya, benar. Kan selama ini mungkin gue juga ngalamin lah waktu pas gue masih fase pelajar, marah pukul tembok, marah pukul kaca. Pernah lu gitu? Pernah. Rusak barang, rusak badan. Iya, gantiin iya. Gue ngegantiin rugi kita. Waduh. Nggak bisa kayak gitu terus. Nah, ya akhirnya ya udah. Gue sampai punya dulu tuh barbel beratnya tuh 15 kilo. 15 kilo satu. Oke. Itu gue bawa ke pesantren karena untuk katarsis gue, untuk pelampiasan gue. Lu alihkan ke situ. Iya. Wah, otot lu gede dong. Dulu sekarang kan jadi jadi lembaga nih, lebar banget nih. Bisa tricep nih, weh. Mantan binaragawan pesantren Dulu. Oke, Bang. Di akhir SMA nih. Kalau gua sih ngerasanya pas itu ketika akhir-akhir SMA karena gua dulu udah keterima PTN duluan lewat jalur hoki. Undangan. Undangan, Bro. juga. Undangan. Senam PTN. SNM. SNM. Oke, SNM PTN. Nah, gua merasa kalau misalkan wah, hak gua di sekolah udah selesai juga, gua udah punya tempat juga, ya udah ke sekolah semau gue. Lu gitu gak? Jadi kalau pesantren gue itu setelah UN kita ada 1 minggu setelah UN tuh nginep di villa. Itu istilahnya mungkin pembekalan ya. Kayak lu nanti setelah kuliah tuh apa sih fase hidup yang seperti apa sih yang lu jalanin, pendekatan-pendekatan apa yang harus lu lakuin di lingkungan baru, karena gameplaynya beda banget nih antara di SMA dan di kuliah. Apalagi kan kalau di SMA itu kan ibaratnya guru yang nyopin kita ya. Bener. Kita mau gimana pun ya rulesnya udah ada nih. Di kuliah nggak bisa, lu harus pakai kaki lu sendiri, kalau kan lu ketinggalan. Iya. Pelatihan setelah itu pulang, kita diliburin, jadi nggak ada di dalam pesantren. Udah pulang setelah itu. Lu UN. Lu ngapain kalau pas pulang itu? Apa yang lu lakukan? Gue balas dendam sih. Gue ketemu teman-teman gue semuanya yang nggak pernah ketemu. Karena ya 3 tahun di pesantren. Hari lu panjang dong. Gue kayak nomaden. Gue tinggal rumah ke rumah. Di sini, ntar di sini. Ya, siapa aja yang mau nampung gue? Gue nginep ya. Oh iya. Jadi mereka juga balas dendam untuk lu kan nggak punya waktu dulu sama gue. Sekarang nih udah punya waktu, yuk main ya sama gue kayak gitu. Gokil. Sampai akhirnya ya udah sampai capek sendiri main. Mana lagi ya? Gue sih gitu siapa juga lagi sih. ya. Udah akhirnya di rumah aja udah. Kalau gue dulu bantuin teman-teman gue yang belum masuk nih, yang pengen SBM. Dulu SBM, sekarang apa sih namanya, UTBK ya? Ya. Iya, SNBT namanya. Nah, gue bantuin tuh. Ayo, sekalian gue main juga. Survei dulu nih, mana gue ikut. Kayak gitu-gitu sih kalau gue. Nah kalau gue kan untuk di akademisnya kan kurang ya. Jadi kayak poinnya ya gue main, gue nongkrong. Mereka belajar, ya gue nungguin di luar. Yang jelas gue main sama lu, gue ketemu sama lu, gue nongkrong sama lu. Kalau gue ada rasa sedih bang ketika akhir SMA. Karena bener-bener klop. Karena kan 3 tahun itu barengan di satu kelas. Kalau gue, lu gitu gak? Iya. Tapi ya IPS ya IPS, IPA ya IPA. Iya, gue juga IPS. Kalau lu campur gak di pesantren, maksudnya cewek cowok? Kita beda komplek. Oh, beda komplek. Kan pembelajarannya juga beda. Mereka cewek, kita cowok. Oh gitu. Tapi kenal gak seangkatan sama yang perempuan? Kenal pun yang namanya muda-muda gitu kan. Oh iya. Pas libur kita lihat. Iya benar. Instagram ya gitu-gitu lah. Berarti lewat medsos ya. Lewat medsos, terus kita bikin grup kayak grup lain, masih zaman lain. Benar. Stiker-stikeran gitu. Sekarang ada di WA. Sekarang lu bilang WA, dulu tuh segmennya kan orang tua. Benar. Mak-mak, bapak-bapak. Transisi BBM ke WA. Ya. Kalau kita lain. Benar. Nah di situ kita ya, ini boleh juga ya, ini cakep juga ya gitu. Ya mulailah tuh skill para lelaki. Iya, diasah tuh. Ya. Tapi lu merasa sedih gak? Maksudnya ketika akhir sekolah SMA nangis. Kita nangis. Kenapa? Tapi karena cowok gengsi ya, jadi kayak Tapi netes. Karena apa yang lu tangisi? buat gua
yang pernah digebukin sama 9 sahabat gue, itu pelajaran berharga banget buat gue. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, gue udah membiasakan diri terus sama kalian nih. Ke depan, gue buat ketemu lu aja tuh susah. Gak usah neko-neko buat kita main lama, ketemu aja tuh susah. Karena kesibukan masing-masing, beda kampus, beda daerah. Benar. Alasan apa sih kita harus untuk ketemu? Kalau di pesantren kan dulu kan suka nggak suka mau nggak mau ya, gue bangun tidur ngeliat lu, ya udah. Bener. Kita terbiasa untuk bareng-bareng. Waktu pas cabut ya lepas, berat. Nggak semudah kita ngelepas gitu aja gitu. Karena gue udah terbiasa sama lu. Hidup gue 7 kali 24 jam selama 3 tahun gue sama lu. Ada nggak enaknya? Ada. Bahagianya? Banyak. Jadi itu kan satu paket ya. Lu nggak mungkin mau dapat kebahagiaan tapi lu nggak nyiapin ruang sakit hatinya. Pasti lu pernah ngalamin dong. Pasti dong. Yang namanya bahagia sama sakit hati kan berjalan beriringan. Tinggal dapatnya aja yang mana nih. Ketika lu dapetnya sedihnya ya lu bakal dapet bahagianya. Begitu juga kebalikannya. Ada beberapa yang bikin lu canggung nggak? Kalau gua sih pas SMA dulu ada sih. Maksudnya ke orang nih canggung gara sesuatu hal. Misalkan ya terkait omongan sama ledek-ledekan awalnya gitu, sama beda pandangan lah. Lu ada gak? Nah, semenjak gue digebukin itu fase dimana kita semua dituntut untuk lebih kompromi. Nggak selamanya yang lu nggak suka itu harus dimasalahkan. Oke. Dan nggak selamanya yang lu setuju itu lu harus iyakan. Lu bisa ngambil sikap untuk nggak ngapa-ngapain kan? Oke. Nah, di situ tuh proses pendewasannya di situ. Kalau menurut gue ya. Jadi kalau misalnya tadi ada kecanggungan karena ada beda pandangan, itu kan bentuk konflik. Itu pasti ada. Cuman kita nyikapinnya aja yang kayak gimana. Oke. Sesimpel kayak, aduh nongkrong yuk, yaudah ayo. Kesini yuk, gue nggak mau gue udah pernah ke situ bosen, parkirannya susah. Tapi yang ini mau, kan ribet nih. Nah, ya pada akhirnya juga, oh yaudah deh. Ada waktunya lu diterima, ada waktunya lu ditolak. Gitu aja. Jadi pertemanan lu tuh luas kayak gitu ya. Maksudnya lu mengambil kalau pertemanan itu pertama tadi kompromi bro. Nggak semua orang harus nurutin lu. Benar. Dan nggak semua kemauan kita juga harus diturutin orang lain. Oke. Ada waktunya untuk gua harus ngertiin lu, ada waktu lu ngertiin gua. Itu kan feedback aja. Iya. Tinggal diputar waktunya kapan. Salah satu kesalahan terbesar gua adalah ketika gua masuk ke lingkungan baru, gua nggak ngikutin budaya setempat lah bahasanya. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Gue masih terbiasa dengan karakter gue yang jelek, yang padahal itu nggak diterima di lingkungan itu. Iya. Nah begitu juga yang lainnya juga kayak gitu, sama kok. Cuman prosesnya aja, proses adaptasi. Ketika lu udah adaptasi, wah udah enak. Bahkan kita bahkan bisa menghina kata-kataan untuk yang hal-hal yang sensitif. Yang menurut orang itu, parah banget lu ngatainnya. Tabu lah. Tapi buat kita udah hal yang biasa. Ya banyak lah yang mungkin kayak tentang apalah itu. Ya udah itu bahan cak-cakan kita, itu bahan hina-hinaan kita. Tapi untuk seneng-seneng aja. Ketika gue dikatain gue siap, tapi lu jangan baper ya kalau gue katain ya, gitu loh. Ih, bersepakat. Sepakat. Oke, tadi karena kompromi tadi ya. Kompromi. Ada nggak sepakat ya, cuman berarti gue nggak bisa yang ngatain di situ ya. Sorry deh, gue besok nggak bercanda kayak gitu. Tapi lu juga jangan bercanda kayak gitu ya, karena lu nggak suka nih gue gini. Iya. Equal aja sih menurut gue. Oke. Sama rata aja sih. Keren. Ya nggak keren-keren banget lah. Oke, tadi kan lu masuk undangan juga. Bener. Pilihan pertama. Pilihan pertama. Wah, gokil. Cerdas. Dibilang cerdas enggak ya, cuman karena kebetulan. Karena gue masuk kan itu di Unpad. Universitas Pajajaran, Nangor, Jatinangor. Ya. Itu tuh Jawa Barat. Sementara kan pesantren gua kan di Jawa Barat. Jadi mungkin ada unsur kuota daerah kali ya. Antara non Jawa Barat sama di luar Jawa Barat atau di non Jawa Barat gua nggak ngerti, tapi gua ngerasa manfaat itu sih. Karena seharusnya kayak gua nggak layak keterima undangan. Gua nggak pinter-pinter banget kok. Oh, lu ngerasa kayak gitu? Iya. Gua ngerasa gua hoki aja. Kalau gua memang tadi gua bilang kan jalur hoki ya. Tapi gue ngerasa ya gue mampu gitu. Karena di SMA kalau dulu kan sistemnya ranking paralel. Mana gak Kak? Ranking paralel ya. Ya. Lu gitu gak? Maksudnya paralel itu yang IPA di ranking ini. Semua angkatan. Yang IPS di semua angkatan satu angkatan di rankingin. Nah gue termasuk yang tinggi paralelnya. Jadi gue merasa ini, cuman gue masuknya pilihan 3.
Kalau gue di situ karena kita udah akrab nih, kan strategi untuk undangan itu kan, lu gimana mau bersaing sama orang lain, tapi kalau lu di internal aja lu udah kalah gitu. Nah kita sempat ada kompromi. Oke, nih secara ranking 1 sampai sekian ini ya, orang-orangnya mau masuk mana? Mau masuk mana? Kalau misalnya memang ada yang sama, coba deh kompromiin deh, karena nggak bisa. Oke. Takutnya nanti lu tergeser. Lu di dalam aja lu kalah bersaing, apalagi sama orang luar. Ada yang sampai kayak gitu. Gokil. Sampai akhir kayak, yaudah deh gue ngalah deh, karena gue sadar diri rank gue di bawah lu, jadi yaudah deh silakan aja. Oke. Ada juga temen gue yang kayak, oh yaudah lu ambil aja, karena gue pede kok, kalau gue tes tulis juga gue keterima. Ada yang kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitu tuh dibentuk tuh dengan rasa sakit hati yang digebukin ya, dibacotin ya, nggak ditemenin ya, sampai akhirnya kita bisa sekompak itu. Tapi keren sih bang, maksudnya sorry, yang gua tangkap ya dari pengalaman lu ketika sekolah SMP SMA dengan beberapa kejadian ya, itu jadi ngebangun mental lu, daya tahan lu terhadap sesuatu. Jadi lu kebal akan cacian, maksudnya kritikan. Lu ngerasa kayak gitu gak? Jadi seorang pribadi Bang Ihsan sekarang. Dibilang kebal pasti ada sakit hatinya lah. Ya, lu dikatain sama banyak orang dan itu terjadi terus menerus, sakit hati kan. Iyalah, gua mah gak kuat dah. Tapi kan kita cuma punya 2 tangan. Seberapa banyak mulut orang sih yang bisa kita tutup dengan 2 tangan kita? Ya gak bisa. Lu gak bisa maksain mereka untuk gak berhenti ngatain lu. Ya pada intinya ya lu tinggal pilih mau stay di situ tuh lu cabut. Nah gue memilih untuk stay. Tapi memang bagus sih, lu gak lari dari masalah. Dengan gue cabut pun gue nggak bisa dibilang lari dari masalah juga ya, karena gue merasa nggak nyaman. Jadi gue punya hak untuk memilih. Oke. Tapi ya gue memilih untuk stay karena doktrin dari bokap gue. Gue nggak pernah ngajarin lu untuk nggak nyelesain masalah. Itu selesaiin dulu masalahnya. Ketika udah selesai, lu mau pindah kemana, lu yang pilih. Oke. Lagi-lagi pilihan ada di kita. Bokap gue tuh nggak pernah memaksa gue untuk, dia punya otoritas, tapi pada ujungnya yaudah ada ini konsekuensinya ini, apresiasinya ini, ada hal yang dinegokan lah. Ya akhirnya gue memilih untuk stay, gue bertahan sampai akhirnya gimana, masalah udah selesai, udah. Jadi mau pindah, tanggung kan nih 1 semester 2 semester lagi. Enggak deh, kayaknya gak usah pindah deh. Gue udah cukup nyaman deh. Karena setelah itu gue melakukan kebandelan itu ya bareng-bareng lagi sama orang yang dulu mukulin gue. Oke. Sampai akhirnya kita udah kayak, kita saudara beda ibu bapak doang. Oke. Ada rasa, ada sense gitu kayak, wah kalau dia sakit gak mungkin gue gak nolongin lu. Lu waktu pas di posisi di boarding kan pasti ada tuntutan ya, yang boarding school itu 7 kali 24 jam bersama. Nggak mungkin dong lu nggak ngebantuin saat teman lu susah. Iyalah. Begitu juga sebaliknya, ketika lu susah pasti lu dibantuin sama teman lu. Satu penanggungan lah. Ya, satu penderitaan. Penderitaan bener. Terlepas dari penderitaan itu bahagia atau enggak ya, positif atau negatif ya. Tapi kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Oke. Dibotak satu angkatan tuh hal yang bodoh. Sekolah gue tuh geleng-geleng. Iya. Ini tuh keren kebersamaannya, tapi digunakan di jalur yang salah. Iya. Lu berani ngambil keputusan untuk oke, kita kabur satu angkatan, kita dibotak satu angkatan, kita dihukum satu angkatan. Tapi kekompakan itu harus lu pakai di porsi yang lain, bukan di kesalahan yang seperti ini. Oke. Dengan banyaknya konflik, kita ada yang mau keluar dari pesantren lah atau apalah, sampai akhirnya yuk kalau lo dibotak, gue juga mau dibotak. Wah, itu jadi motivasi ya. Karena ya sense of belonging, yang ngerasa kepemilikannya. Lu ngebantu orang juga. Ya, begitu juga orang ngebantu gue. Iya. Timbal balik. Iya. Iya, bener. Sampai akhirnya kita nggak bisa menghitung seberapa banyak sih lo bantu gue. Bener. Atau seberapa banyak gue bantuin lo. Enggak, itu cuma waktu aja. Dimana gue bantuin lo, nanti lo bakal bantuin gue. Oke. Gitu. Sip bang. Nah, kita langsung aja kali ya. Maksudnya apakah di masa kuliah lu dengan latar belakang Unpad lu ini, lu melakukan hal yang sama ketika lu sekolah? Dan apakah ada hal-hal yang buat lu bisa beranjak sehingga ini muncul nih? Ya. Itu gimana tuh? Kalau di Unpad kan
Gue SD, SMP, SMA itu swasta. Ah. Gue baru masuk di dunia fase negeri itu di kuliah. Oh iya juga ya. Di Lu swasta ya? Swasta terus dari Sekolah. SD, SMP, dari TK. Kuliah lu negeri. Kuliah gue negeri. Alhamdulillah gue dapet. Alhamdulillah. Kaget. Impian semua orang. Walaupun nggak dibilang swasta itu jelek, enggak ya. Iya. Tapi saat itu Unpad itu nomor 1 terfavorit. Benar. Bukan terbaik, tapi terfavorit. Ya. Banyak yang memilih. Heeh. Beda antara terbaik sama Apalagi terfavorit. gue dapetnya kan undangan ya. Wah gokil. Di satu sisi gue seneng gue dapet Unpad. Tapi kalau gue nggak ngambil undangan, sekolah gue diskors. Di blacklist. Di blacklist. Benar. Kuota buat di bawah mungkin ditiadakan. Wah jahat nih gue kalau nggak ngambil. Itu juga Unpad Benar. oke kok. Gue ambil lah. Jurusan lu apa? Ilmu pemerintahan. Oke, FISIP. Ya, FISIP. Gak apa-apa ya. Ya kan jurusan bukan fakultas kan. Oke. Berarti banyak pengalaman juga ketika lu kuliah. Atau ada masa paling rendah deh ketika kuliah. Dan gimana sih lu bangkitnya? Kalau gua ada. Kalau lu gimana emang? Kalau gua ketika kuliah tuh ngerasa gua paling bodoh, Bang. Karena gua udah terbiasa ketika sekolah tuh gua udah di atas nih. Maksudnya tadi kan gua ceritain paralel gua di atas. Ketika kuliah banyak yang pintar. Indikator lu merasa lu bodoh tuh apa? Gue gak bisa mengikuti ritme dia belajar. Teman-teman gue ya, apalagi yang sekelas. Karena sekelas gue itu notabene bukan orang-orang undangan. Di kelas gue tuh yang SBM. Ya. Berarti kan kalau SBM kan dia melatih ininya ya. Ya Kualitas akademisnya ya. itu secara culture juga beda. Nah gue merasa kayak gitu. Kalau buat gue itu nggak relate sih. Karena temen gue ada yang secara usahanya tuh kayak nggak seberapa tapi hasilnya bagus. Karena emang dasarnya orangnya aja yang pinter. Emang gokil. Dia bisa belajar untuk satu ibaratnya sistem tersebut semalam lah. Kita bahasa dulu tuh. Tapi hasilnya ngalahin sama orang yang punya prepare sebulan. Bener. Itu kan beda lagi ya. Iya. Nah kalau dibilang dari fase terberat, berat semua gue bro pasti kuliah tuh bro. Gue orang Jakarta, Oke. masuk di dunia Sunda, yang gue nggak bisa bahasa Sunda. Tapi kan lu SMA di Sunda. Ngomongnya juga gue lu. Oh iya juga. Ngomongnya gue lu. Paling Sunda-Sunda tongkrongan ya. Iya. Yang kasar juga. Itu pun nggak banyak. Mereka ngomong Sunda sama Sunda aja. Naon maneh. Naon mana aing Sia gitu. Gue dipaksa untuk harus bisa dialog Sunda. Oke. Mau nggak mau suka. Iya benar. Karena untuk mereka bisa bukan sebenarnya mereka kan nerima gue, tapi gue pengen diterima secara lebih karena gue Aksennya Sunda. ya. Akhirnya gue belajar di situ. Itu aja udah satu hal yang berat buat gue. Tapi gue jalankan dan bisa. Yang kedua ya, gue harus membiasakan diri untuk di lingkungan yang berbeda. Kalau di pesantren kan kita homogen. Iya benar. Ya udah satu penderitaan. Iya. Ini kan latar belakangnya beda, daerahnya beda, kebiasaannya beda. Oh makin berwarna ketika kuliah. Nggak banget. Konflik. Baru masuk kita ibaratnya ada diskusi angkatan ya. Itu aja udah perdebatan. Apalagi backgroundnya FISIP ya. Ya pasti debat. Nggak mungkin nggak debat. Jurusan lu ilmu pemerintahan. Pasti berisik. Nggak mungkin enggak. Filsuf di situ tuh. Bener ya. Ada yang sok-sokan. Iya. Tapi kan berat-berat. Ya berat untuk gue bisa hidup di FISIP itu gue berat banget. Akhirnya gue mencoba untuk dibiasakan. Sampai akhirnya gue memilih untuk berorganisasi. FYI gue dulu mantan wakil presiden himpunan ilmu pemerintahan Unpad. Mantep Bang. Presidennya temen lu. Presidennya temen lu. Oke. Himpunan berarti ya? Himpunan IP. Oke. Gue bukan orang yang dipilih sebenarnya. Dan gue juga sebenarnya gue nggak mau ikut. Tapi lu menang akhirnya sama. Nah itu dia. Gue juga bingung kenapa gue bisa menang ya. Oke. Ya beda berapa suara ya? 3 suara, 5 suara, 7 suara, dikit banget kok. Oh gitu. Dikit banget. Sama apa kompetitor lu? Itu sama kompetitor gue. Cuman nggak nyampe 10 suara, antara 3, 5 atau 7 suara, antara itulah. Gokil ya demokrasinya. Wah, gue juga bingung kok orang-orang pada milih gue. Lu loyal kali Bang. Mungkin salah satu orang milih gue karena presiden gue dia. Iya. Partner gue dia. Tapi kalau misalnya gue boleh GR, kenapa kita bisa menang? Karena disitu ada gue. Ya timbal balik aja. Bener Kang, gitu Kang. Paling. Nah kalau di kuliah dalam organisasi paling berat waktu gue ditinggal dia, ditinggal Syahrial. Oke.
kita punya insiden politik kampus lah saat itu. Sampai ada di momen ya gue harus berdiri sendiri di situ tuh, menjadi PLT presiden himpunan. Oke. Wah, itu susahnya. Kan gue anak nongkrong, bro. Iya. Bukan anak organisasi. Iya. Tapi gue harus dituntut untuk bisa berorganisasi, kompromi sama alumni, kompromi sama senior. Komunikasinya dia sih. Wah, itu ribet banget. Tapi kan lu, maksudnya lu anak tongkrongan, komunikasi oke. Di organisasi kan harusnya oke, Bang. Kalau menurut gua ya. Ya, betul. Tapi yang kalau organisasi itu kan kita pakai seragam. Iya Kita sih. bisa melibatkan hal-hal informal. Itu formal itu berarti. Gue nggak bisa hal formal. Gue selalu ngelibatin dialog gue tuh sambil nongkrong. Kang, kumaha ya? Iya, ngopi ya. Ngopi lah ya. Kumaha. Kenapa sih bisa kayak gitu? Kenapa? Keluh kesah apa sih yang mengarahkan pengen sampein ke saya? Ada medianya. Tapi ya nongkrongin. Iya, nongkrong medianya. Urusan nantinya gue di anjing-anjingin, di bangsat-bangsatin, ditolol-tololin. Yuk kita ngopi dulu. Urusan nanti ibaratnya kita mau ngopi atau lempar-lemparan kopi itu urusan nanti. Tapi yuk kita dialog yuk. Gimana? Sampai akhirnya sih gue bisa narsis ya. Kalau misalnya kepengurusan gue itu punya tingkat kepuasan yang tinggi. Bener, Kang? Betul. Betul banget. Gacor dong. Gacor, bro. Penilaian ada ya penilaian legislatifnya? Kreatifnya iya. Berapa? Gue udah lama. Gua nggak kalau Bagus dikata- pokoknya ya. Bagus ya. Dan yang diungkapkan itu tolak ukurnya gini. Yang ngomong itu bukan secara kabinet gue doang, kepengurusan gue doang, tapi secara teman-teman junior dan senior. Iya. Mengakui hal tersebut. Madep maneh Chan. Keren akhirnya bisa gitu lah. Iya. Ya pada akhirnya kan kita kan di situ kan mengabdi ya. Gimana sih caranya Buat kita prodi. untuk mengabdi untuk membantu sesama, Iya. memfasilitasi hal-hal yang mereka inginkan. Advokasi. Itu poinnya, bro. Gue pernah diomelin sama senior gue di sidang. Kalian ini pelayan. Iya, gitu juga ya di Unpad ya. Iya. Nanti. Oh semua berarti ya. Anjir ya. Kalian ini pelayan. Bener dia. Kalian gak usah merasa elitis. Gue balikin. Saya mau kayak gitu, tapi saya nggak tahu caranya. Kang bisa bantu nggak? Lu balikin. Gue balikin kayak gitu. Oke, saya bantu. Tapi kan selama ini kan kalian nggak minta bantuan ke kami. Iya. Soalnya sidang besok gue ajak ketemuan. Sama si Akang itu. Si Akang itu. Terus Kang, jangan cuma ngomong doang. Ayo bantuin. gokil. Dikasih tahu tuh saya. Tahap pertama ini yang lu siapin. Nanti ya begini, pengumpulan massa seperti ini, bentuk lobbynya seperti ini, sampai akhirnya goal saya seperti ini. Jalan. Sampai akhirnya gue ada titik di mana senior gue itu ada musibah lah. Sampai akhirnya dia nggak bisa bayar UKT. Oh iya. Sistemnya tertutup karena belum bayar UKT. Ya karena bantuan senior gue itu untuk dia nggak bantu ngomong ke dosen, nggak bantu ke pengurusan universitas. Dikasih tau ya terus saya, gue yang maju dan clear. Akhirnya lulus. Wah, si Akang itu. Si Akang dan Teteh itu. Si Tata itu. Karena diadvokasi sama kabinet lu. Sama kabinet gue. Mantap. Bukan gua, tapi sama tim gua juga. Iya, teman-teman. Dengan dimentorin oleh senior gue yang Itu. menyediakan diri untuk ngebantu. Benar. Wah, gokil. Ya gue tagih lah, jangan ngomong. Lu nyerang gue pas rapat, Iya, pas meeting. benar. Sini gue tagih, mana? Ternyata benar. Karena kan gak semua orang bisa kayak gitu. Banyak orang yang, ya udah ntar datang aja, ntar kita bantu. Pas kita datang, banyak lah kayak gitu. Cuman gue sangat respect sama orang itu. Benar. Omongan sama perbuatannya ya selaras. Oke. Mantap Kang. Mantap Kang. Tapi ngomong-ngomong terkait lu kan belajar juga organisasi tuh di kuliah. Gua juga sama, Bang. Gua SMA bukan anak organisasi. Maksudnya gua nongkrong juga ketika kuliah. Yang tadi gua bilang gua merasa terbebani karena gua merasa rendah lah dibandingkan yang lain. Ya udah gua ngasahnya di organisasi. Gua juga sama ketua himpunan. Kalau di kampus gua namanya BEM Prodi. Wih. Ya, Siap KBM. gara-gara ya beberapa ini senior saya gitu. Ya, dijerumuskan juga. Gue juga korban dijerumuskan loh. Gua ikut pelatihan dan lain sebagainya. Ya itu tadi dinamikanya ada, ditantangin teman seangkatan. Gua dibandingin sama JKW.
dan lain sebagainya. Oh, gua tantang lu, mana janji lu ketika kampanye, sampai kayak gitu. Gitu. Tapi gua bisa menangani hal tersebut. Sama titiknya di advokasi. Gitu. Ada orang yang kesusahan tadi di Matul, kalau lu kan sampai taruhannya dia lulus atau enggak kan. Kalau gua sampai dia ngasih dosen yang ngasih nilai. Kabinet gua advokasi. Ada yang lebih gokil dan ini menurut gua sangat membanggakan buat gua. Waktu itu tuh ada agenda acara perlombaan semacam futsal yang antara jurusan gitu. Jurusan Liga futsalnya itulah. Kelas sefakultas. Iya. Jurusan. Senior gue berantem bro di situ bro. Gokil. Dan itu tuh bukan berantem yang pertama kali, dan setiap event dia tuh kali yang pasti berantem terus di situ. Orang yang diberantemin nggak terima. Lapor polisi. Wah, kena pidana murni bro, karena mukul duluan. Wah, susah dong. Bingung kita. Parah sih. Gue datang ke polsek sampai jam 3 pagi. Tapi waktu pas gue datang di sana, jurusan gue udah pada ngumpul. Oh, ini solidaritas ya ternyata ya. Oke, lu nggak ngebantuin gue, tapi lu nge-support gue, sengaja beliin rokok kayak. Sampai segitunya. Gue ngobrol sama polisi, nggak dapet titik temu karena orang ini maunya diproses. Nah, mungkin karena Unpad dan Polsek itu dekat, jadi Polsek koordinasi lah ke fisik. Iya. Kita dirapatkan sama dekan. Sorry, maksudnya itu senior lu kan IP. Jurusan yang diberantemin jurusan lain. Makanya si Polsek ini koordinasi ke fakultas. Oke. Akhirnya kita dirapatkan sama dekan. Sebelumnya gue ngobrol sama Kaprodi. Oh, nggak bisa kalau kayak gitu. Ini tuh cukup di kita, hukuman kita, nggak usah ada pihak eksternal. Iya. Kompromi, ngatur strategi, dibalikin. Oke, emang anak itu salah, dia mukul. Tapi apakah ada tindak lanjut dari fakultas? Kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah ada orang fakultas di situ bentuk pengawasan? Ya kicep lah. Waduh. Akhirnya nggak ada skors, nggak ada DO, udah damai. Laporannya dicabut. Oke. Guyupnya gue di situ tuh. Oh, begini ya. Wah, kepake tuh ilmu di jurusan. Oh, gitu ya. Negosiasi. Kompromi sama kaprodinya, sama seniornya. Akhirnya kita coba lebih sama orang-orang fakultas. Orang fakultas kan pengennya udahlah minimal skors lah. Benar. Karena kalau enggak ya ini dilanjutin. Karena pidana murni, lu mukul duluan bro. Apapun kesalahannya lu mukul duluan salah. Kena penganiayaan. Itu. Oke. Keren. Bang, sekolah udah, kuliah dengan segala dinamikanya, lu belajar lagi hal yang baru nih, yang lu bisa ambil nih dari kehidupan lu kuliah. Apa tuh? Bertanggung jawab dengan apa yang udah gue pilih. Gue nggak mau organisasi, tapi lu pilih itu. Tapi gue memilih itu, ya gue selesaikan. Dalam arti nggak cuma sekedar formalitas. Apapun bentuk tanggung jawabnya ketika gue memilih itu ya gue selesaikan. Bagus atau jeleknya kan itu relatif ya. Silakan orang menilai kayak gimana. Cuman gue mengusahakan yang terbaik yang gue bisa aja. Untungnya partner gue adalah tipikal yang pengertian. Presiden gue itu pengertian saat itu. Kalau misalnya kita diibaratkan seorang pasangan kekasih, gue tuh sebagai ceweknya, yang tukang ngambeknya, yang tukang marahnya. Romantis juga tuh. Ya ibaratnya begitu. Wah gila. Karena ibarat ya, gue nggak mau, gue nggak serak. Kenapa sih lu nggak serak? Udah, nggak usah dibahas dulu, kita jajan dulu yuk, kita jajan gitu bro. Gue harus dimanjain dulu kayak gitu untuk mendapatkan yang lu mau. Oke, kenapa lu pusingnya kenapa? Jadi seorang presiden himpunan gue tuh saat itu dia harus menjadi atasan untuk himpunan itu. Di satu sisi dia harus ngelonin gue sebagai bahwa atasannya nih, karena kakinya harus banyak ya. Iya benar. Nah disitulah fungsinya tim. Ketika dia lagi ngelonin gue, ya di backup lah sama yang lain. Caranya macem-macem, ada dengan cara nongkrong, macem-macem lah. Iya. Tapi benar sih yang dikatain Bang Isan. Karena pelajaran kita apalagi berorganisasi membuat kita menjadi dewasa gitu. Apalagi ngambil keputusan-keputusan kayak gitu. Kita juga care sama teman seperjuangan. Itu juga yang gue ambil sih ketika berorganisasi. Kenapa tadi gue bilang bertanggung jawab dengan pilihan yang gue ambil? Waktu itu gue pengen majunya bukan sama Syahrial.
Sama siapa? Ada Aduh, Kang. Sorry, Kang. Ada temen gue. Karena gue tahu gue maju ini cuma untuk sekedar pelengkap. Gue nggak mau menang. Dan Syariel juga awalnya kan mau majunya sama gue, mau sama orang lain. Tapi orang lain nolak Syariel. Jadi, Nah, akhirnya kita ketemu di tengah. Ya, kalau kata orang Sunda, wayahna. Ya gimana lagi? Iya. Udah gas dah, gas. mau gak mau. Dan menang. Wah, itu sih. Di hari pencoblosan pertama, gue praktikum ke Pangandaran. Praktikum kuliah lah. Hari pencoblosan pertama, bus gue rem mendadak. Gue di barisan belakang. Iya. Kalau di bus barisan belakang itu kan panjang. Iya, panjang. Iya. Di sini tuh ada besi, bro. Kehajar. Robek mata gue. Oh, itu bekas itu, Bang. Ini bekasnya nih. Pelipis lu. Iya. Samping gue Syariel. Waktu pas dia ngeliat gue kayak, cobaan apa lagi? Kan dia bocah soleh ya. Lu kan bocah kurang ajar lah. Kan soleh kan kayak, cobaan apa lagi? Udah lebay gini doang kok. Sekarang ngantuk. Iya. Waktu pas gue giniin, gue nggak sadar kalau dia berdarah. Syariel ngomong, San, netes tuh. Oh, gue kira paling apa sih? Udahlah lecet doang. Oh ya aman. Nggak, itu ngocor. Oh lah iya. Udah gue pegangin aja begini nih. Itu tuh. Cobaan apa lagi? Chemistry mulai di situ dibangunnya. Beres tuh di situ tuh. Akhirnya kita diputuskan sebagai pemenang. Sama senior gua, itu kan masih kabinet senior gua kan. Kita dikasih kesempatan untuk bonding dan sebagai perkenalan kalau kita yang akan menjalankan estafet kepemimpinan organisasi ini. Kaderisasi. Ya. Di saat itu kita belum dilantik. Di saat itu motor gue hilang. Jadi udah 2 musibah nih. 2 musibah nih. Banyak sih. Tapi dalam kepengurusan itu belum jadi aja motor robek. Pas udah diputuskan menang, Motor hilang. motor gue hilang. Gokil. Ini apa gue nggak diberkahin ya buat menang? Gimana ya? Tapi ya udahlah. Cobaan. Sampai akhirnya kita selesai dengan ya senang, puas. Wah. Gue pengen dapat sensasinya tapi gue nggak mau ngerasain pusingnya. Oke. Pusingnya tuh setelah dengan kepusingan. Tapi gue pengen dapat sensasinya aja. Itu bonusnya ya. Iya, benar. Karena seru. Di mana gue bisa dimengerti oleh banyak orang. Kayak, Kang, ngapain sih pusing-pusing lu? Nih makan. Gue dibawain bro makan sama junior gue. Sampai di titik itu. Iya. Gue disitu kan terseduk ya. Wah, kalau gue nggak gitu-gitu amat. Tapi kok gue bisa ya diperlakuin gitu ya. Iya. Oh, begini ya ketika dia ngerasa terbantu kan dia juga akan balik. Iya. Gitu bro. Gue ngerasain hal tersebut juga, Bang. Wah, itu gue ada melankolis Iya. lah di situ kayak wah, Terharu. keren sih lu. Gue aja gak kepikiran untuk ngelakuin ini ke lu ngelakuin ini ke gue sampai segitunya. Orang itu pasti mengingat kebaikan kita sih, Bang. Sebenarnya bukan kebaikan gua, kebaikan tim gua. Kan gua kan cuman instrumen yang mengorkestrasiin aja, yang bukan gua kok. Benar. Kan gua punya menteri-menteri. Ya menteri-menteri gua yang Tapi ngejalanin. otaknya ada di lu. Presiden gue lah. Wakil itu kan hanya ban serep. Benar. Bukan ban serep, cuman pelengkap lah. Oke, Bang. Cerita terkait kuliah itu pasti banyak kenangannya ya di kampus apalagi. Nah, gua mau cerita beberapa hal sih. Apalagi ngelihat kaos lu nih, Karantin Kopi Club sama ini nih. Uyup dulu dikit. Enak banget cuy. Kalau gue nggak ada belakang buncit gue kelihatan tuh. Ya udah gitu aja lah ya. Ya. Nah, itu produk lu. Iya. Oke. Maknanya karantin berarti pas COVID. Betul. Bener? Betul. 2020. 23 Mei 2020. Oke. Nih, cocok banget nih. Mahasiswa sekarang itu tipikalnya orang-orang yang seneng dengan menghasilkan duit. Ya. Kalau zaman kita kan organisasi ya memilihnya. Ya sekarang juga banyak yang organisasi, tapi orang lebih mau untuk cari sampingan. Ngomongin hal tersebut, apakah lu terinspirasinya ketika kuliah sampai akhirnya lu berbisnis Karantin Coffee dengan seenak ini, atau ada inspirasi lain, Bang, sampai lu di titik ini? Ya. Gue tuh emang suka ngopi.
Awalnya gue dikenalin sama, kita dulu kenal kopi kan kopi sobek ya. Iya. Kopi sobek, kopi perisa yang gitu Iya, lah. benar. Kopi murni. Iya. Akhirnya gue punya temen yang memang interest sama kopi. Karena gue main sama dia, akhirnya gue kebawa. Oke. Dia udah sempat jadi barista, gue masih kayak enggak deh. Nah. Gue interest gue cuma penikmat aja deh. Sampai akhirnya gue kepo, kok bisa ya? Dengan biji yang sama, air yang sama, tapi rasanya jadi beda. Ya gue udah ulik lah, oh ini karena itu, karena ini, karena itu, karena ada teknik pouring yang berbeda, ada tekniknya gitu-gitunya lah. Oh, gue pikiran bisa nih kayaknya jadi duit Saat itu saat itu. Bisa nih kayaknya jadi duit. itu berarti posisinya 2019. Enggak, 2015. 15 2015. lah. Gue awal SMA. Oh, lu awal masuk kuliah berarti? Sebelum masuk kuliah. Sebelum masuk kuliah. Sebelum masuk kuliah. Oke. Kayaknya bisa nih jadi duit. Karena orang ngopi pasti kan nongkrong. Kalau sekarang gue punya coffee shop, gue ikut nongkrongnya gratis, ngopinya gratis, malah gue nongkrongnya dibayar, kenapa nggak gue bikin? Oke. Tapi kayaknya gue nggak punya ilmunya nih. Gue nggak mau ngeluarin duit ya, bisnis pasti resikonya rugi. Benar. Tapi jangan sampai kita ngelakuin hal-hal kesalahan yang harusnya nggak kita lakuin kan. Iya. Gue keliling, gue muter-muter Bandung. Muter-muter Bandung. Nggak cuma di Bandung, Maksudnya muter-muter tuh lu ngerasain coffee shop tuh ke coffee shop. Iya. Dan di Bandung itu bahasanya ramah-ramah. Oh iya. Jadi gue kepo, ini ngebedain apa sih? Ini bijinya dari mana sih Kang? Ini gimana sih Kang? Belajar muter-muter. Oke, udah dapet. Feel-nya hilang buat bisnis karena gue ikut organisasi. Oke. Tuh Kang. Hilang tuh. Tapi kan di organisasi itu kan gue harus pikir ya. Kita punya program kegiatan yang nilainya tuh bisa sampai 300 juta, 400 juta. Benar. Uang dari mana? Gak bisa nih lembaga bayar. Benar. Cari duit, berarti harus bisnis. Iya. Tapi gue gak kepikiran di coffee shop saat itu. Ya danus, muter atau nggak minta Sponsor yang ngasih proposal. Beres, sampai akhirnya kita surplus. Oke. Kabinet kita surplus dan masih bisa ninggalin uang ke generasi berikutnya. Iya. Jadi surplusnya bisa kita nikmatin dan kita bisa saving untuk ke periode berikutnya. Iya benar. Sama kayak gua. Dan itu program-program gede bro. Wah pasti. Dan surplusnya nggak cuma 1-2 juta kita. 2 digit. Minimal. Oke, minimal. Gokil. Karena ada uang yang ke hold, tahan kita cari sumber duit baru. Jadi ini nggak diganggu. Nah kita matinya di sini, buat nyari duitnya di sini. Mati. Danusan lah, muter otak lah, bikin skema. Uang DAP yang ada dan awal panitia yang terkumpul berapa? Yuk kita putar jadi bisnis lagi. Jualan inilah, jualan itulah. Sampai kira surplus. Beres dari himpunan 2018. 2018. Gua beres himpunan demisioner itu 2018. Iya. Masih main. Gue pengen bikin bisnis lah. Tapi gue nggak siap karena ilmunya nggak ada. Itu yang gue jalanin selama ini cuma kesotoyan doang. Sampai akhirnya gue ketemu mentor gue, ibaratnya kayak abang-abangan gue lah. Di bisnis. Kita sama-sama satu suku, kita sama-sama satu kampung, sama-sama dari Sulawesi Selatan yang kuliah di Unpad. Gue ketemu sama dia, gue konsul buat bisnis. Bang gimana ya gini. Yaudah bro, mulai aja dulu. Resiko pasti ada, tapi nggak mungkin kan lu diem. Hadapin lah resiko yang ada. Kita buka bisnis. Awalnya namanya Cerita Kopi. Itu di Jatinangor. Alhamdulillahnya nggak nyampe 3 bulan kita balik modal. Setelah 3 bulan itu kita berjalannya bisnis sampai akhirnya 2019 akhir itu kita netepin untuk nambah outlet. Nambah outlet kita di Jatinangor jadi 2 outlet. Mantep Di yang Cerita Kopi ini. pergerakannya. Ya karena saat itu gue udah gak mikirin kuliah bro. Kuliah, bayaran uang semester, pusing skripsi ini itu. Nih gue biasanya sudah ngasilin segini nih. Iya. Udah ngerasain enaknya nyari duit gitu. Padahal gue ya udah yang kerja kan barista gue. Bener. Promosi, gue bikirin resep dan lain-lain. Apalagi medianya banyak ya, ada YouTube, banyak hal lah. Gue udah dapet ngerasain enaknya dapet duit. Gue mau ninggalin kuliah aja lah, ngapain ya? Nah di situ abang-abangan gue, partner gue itu yang di Cerita Kopi bilang, lu tanggung jawab. Seenggaknya tanggung jawab akademis lu kepada orang tua lu dengan cara lu harus lulus kuliah.
Oke. Gue selesaiin gue lulus 2020. 2020 awal Januari awal lah. Dengan keadaan outlet udah 2. Oke. Gue udah gak mikir kerja dong. Ini aja gue kembangin. Covid bro, dar. Down tuh mental. Mati. Bisnis mati. Gue paksain buka 2 bulan 3 bulan. Masih dengan cerita kopi. Cerita kopi. Wah nggak nutup, kita cuma buat bayar expense doang. Akhirnya tutup. Karena nggak tahu saat itu Covid sampai kapan tuh, kita nggak pernah tahu. Apakah itu selamanya apa dengan jangka waktu tertentu. Singkat cerita, pada saat Covid nggak bisa kemana-mana, cuma di rumah doang. Temen gue yang dari UK itu datang ke Indo. Udah balik, udah selesai kuliah lah. Mau main FIFA. Dari FIFA. Mau main FIFA. Tapi download dulu. Download dulu, lama nih. Yaudah ngopi kali, gue ada kopi tuh. Boleh. Kita ke tamannya, kita ngopi. Lu kuliah di mana? Wah, gue di UK. Oh, ngambil apa? Ngambil branding. Cocok. Nih, gue punya produk, gue punya brand. Cobain nih. Enggak, saat itu enggak. Kritik dong medsosnya. Dari medsos dulu, belum ke produk. Dari medsos. Ya. Jadi yang ngasih input lagi gini. Kenapa nggak kita buka aja, kan brandnya udah ada. Wah, kalau kayak gitu nggak fair. Karena itu nguntungin gue dengan partner gue. Lu datang dengan keadaan bisnis yang sudah berjalan, terus tiba-tiba lu injek duit, menurut gue itu nggak fair. Lu nggak ngerasain sense membangun itu di awal. Ya udah deh, lu coba demoin produk lu dulu deh ke gue. R&D lah kita. Bikin. Suka nggak? Oke, suka. Oke, gue join. Teman lu itu? Sebelum join itu dia masih ragu. Akhirnya join deh, tapi gue kayaknya pasif. Karena dia kerja kantoran. Nggak lama dari kita jalannya itu, dia kena layoff. Wah. Covid kan banyak orang di layoff. Iya benar. Dia kena layoff. Akhirnya, oke, gue full time deh di sini. Oke, ayo kita kembangin. Dari bisnis itu tuh gue ngerjain di belakang rumah temen gue. Dia jadi ada kayak balkon di rumah temen gue itu, ya kita gunain itu loh untuk workspace kita. Ada orang pesan kita kirim Gojek, ada orang pesan kita kirim Gojek, gitu-gitu aja. Oh, berawal dari ini berarti ya, online. Tapi bukan GoFood. Jadi orang pesan lewat WhatsApp, kita kirim lewat Gojek, pakai Gojek. Karena kan nggak boleh datang kan. Benar. Kita ngumpul kan. Berjalannya waktu ada tawaran. Ini ada tawaran nih buat masuk ruko. Di mana? Di Pondok Indah. Oh, hitung-hitungan kita langsung. Oh, butuh modal berapa? Targetnya berarti kalau misalnya untuk modal segini break evennya kapan? Balik modalnya gimana? Skema yang kita tawarkan gimana? Karena kita modal besar nggak punya, ya gitu-gitulah. Akhirnya jalan lah di Pondok Indah. Awalnya di Pondok Indah. Datang partner gue yang sekarang yang di Rempoa ini. Tadi itu mau dijadiin cabang. Oke. Mau dijadiin cabang, tapi karena gue punya konflik tim gue, termasuk gue punya konflik sama penyewa utama yang di Pondok Indah. Jadi akhirnya kita milih untuk ya udahlah, nggak bijak nih kita kayak gini terus nih. Kita stop yang di Pondok Indah. Terus kita fokusin di situ. Kita fokusin yang ke di Rempoa. Tapi kan nggak mungkin dijadiin cabang tapi nggak punya intinya kan? Iya benar. Kita ngomong sama yang punya ruko yang di Rempoa, bro, kita di Pondok Indah tuh tutup. Jadi kalau misalnya ini dijadiin cabang, kita aja nggak punya pusatnya. Boleh nggak ini dijadiin pusatnya? Wah, boleh banget. Nih ruko gue di bawah ini kosong kok, jadi kan bisa hidup, bisa. Benar. Akhirnya pindah lah ke situ. Sampai sekarang. Jadi gue di Pondok Indah dari 2020 sampai 2021. Dari 2021 sampai sekarang itu yang di Rempoa. Oke, kapan-kapan gue boleh mampir. Boleh banget. Untuk yang nge-subscribe Identiverse 20%, tinggal tunjukin doang. Nih gue nge-subscribe nih. Wih, 20%. Enak semua. Ada apa aja bang? Bisa ngeliat di GoFoodnya. Oke. Ya berjalan sampai akhirnya kan kita mikir, alhamdulillah kita punya rezeki yang lain ya. Gak cuma dari sini. Kenapa gak kita bantu orang gitu. Udah fokusnya kita tetap nyari duit, tapi yang ngerasain duit ini gak cuma sekedar owner. Ayo dong bantu dong teman-teman lu yang lain. Ayo dong bantu tim lu yang lain. Kalau lu makan daging, masa barisan lu gak makan daging? Kalau lu bisa hidup enak, masa tim lu gak bisa hidup enak? Wah, daging ini. Daging. Ini kopi. Daging. Hidup lagi. Berjalan 5 tahun sampai sekarang.
Doktrin gue sama barista gue adalah hubungan profesional itu cuma ada di jam operasional ya. Oke. Ketika lu shift, atasan bawahan tuh ada. Ada. Tapi setelah dan sebelum shift itu, lu bisa ceritain apapun. Ya. Kita teman. Gue nggak membatasi diri sebagai teman, bahkan kita kayak keluarga. Oke. Lu kesusahan apa? Ya lu ngomong. Bukan berarti gue bisa langsung bantu. Tapi yuk kita cari jalannya bareng-bareng yuk. Sampai akhirnya ya barista gue, ya udah banyak yang sarjana bro. Asli lu. Dari kopi. Dan ketika dia sarjana dia dapat pekerjaan yang lebih layak kan, nggak cuma jadi barista kan. Bukan dari kopi sih, dari FIFA. Nah, dari FIFA yang nggak jadi. Udah nggak jadi main FIFA. Itu akhirnya nggak jadi main FIFA. Karena kita ngebahas kopi. Tapi lu ngebahas ini gak sih? Bro, sama partner lu ya? Adanya sekarang ini gara-gara FIFA gak jadi. Itu jadi jokes. Itu jadi jokes. Andai saat itu FIFA-nya nggak harus download ulang, Nggak jadi. nih barang nih. Dan itu ya mungkin jalan Tuhan kali ya untuk gue bikin ini. Karena bener-bener dipermudah banget. Bener. Permudah banget. Alhamdulillah ya. Gue patungan sama temen gue itu kan kita berempat awalnya kan. Patungan tuh 300.000 per kepala. Per kepala. Ada cuma 1,2 modal awal. Itu pun buat beli bahan baku. Nah barang gue karena di karantina di cerita kopi itu tutup, gue punya mesin dan lain-lain kan. Oh iya. Itu gue ambil gue pakai dulu. Carita ya. Dari situ. Bener. Jadi lu nggak perlu. Kita bikin bisnis yang modalnya kecil tapi gimana caranya menghasilkan uang. Bener. Itu kan hukum ekonomi. Ya, lu nggak usah mikir kalau ini jadinya nanti harus ada beban sewa dan lain. Enggak, ini tetap punya gue, tapi yang lagi gue pinjemin aja. Oke. Sampai akhirnya kita punya finansial yang kuat, ya kita beli mesin baru. Oke. Nah, udah kuat baru beli mesin baru. Gokil. Nah bang, perjalanan hidup lu banyak banget. Dari mulai sekolah, kuliah, sampai saat ini nih, lu berbisnis sama lu kerja, sama konsep lu ngebantu orang dari bisnis. Nah kira-kira nih, apa yang bisa lu simpulkan dari perjalanan yang panjang ini buat di-sharing ke orang-orang? Ya berbuat baik aja sih sama semua orang. Karena nggak tahu bro, nanti siapa yang bakal bisa bantuin lu. Bener sih. Gue nggak pernah nyangka kalau gue bisa dibantu sama orang itu. Lu pernah nggak sih ngerasa kayak di saat orang yang lu harapkan ngebantu lu, oh bisa nih kayaknya buat bantuin gue, tapi dia nggak bisa. Tapi malah yang ngebantuin lu tuh malah orang lain gitu. Pernah nggak lu ngerasa kayak gitu? Pernah lagi. Nah, ya udah berbaik aja sama semua orang. Kita nggak ada yang tahu nanti ketika kita susah siapa yang ngebantu. Wah. Gue nggak so religius ya. Cuma bahasa gue mungkin ini gue investasi sama Tuhan aja. Investasi sama Tuhan. Investasi gue sama Tuhan aja. Oke. Kalau investasi itu kan ya kita ngeluarin segini, ntar kita dapet yang lebih gede kan. Ya itu yang lagi kita tanam. Dan lu lakuin dan aplikasiin sampai sekarang. Bukan gue, tapi gue dan teman-teman gue. Gokil. Karena komitmen kita ya, alhamdulillah kita dapat rezeki yang dari tempat lain. Kenapa nggak rezeki ini kita manfaatkan untuk teman-teman yang lain juga nggak sih? Tim kita, mereka juga harus ngerasain kenikmatan ini. Ya, nggak besar, tapi dengan 5 tahun udah berjalan, mungkin menurutku cukup jadi gambaran kalau misalnya kita bisa sustain. Covid tuh bikin mati bro. Pasti ada 2 fase kan waktu itu. Ada apa? PSBB, darurat. Iya. Itu tuh gila. Transisi ya gitu-gitu lah. Iya. New normal banyak banget. Wow, fuck dah. Sampai akhirnya gue bisa untuk 5 tahun sampai sekarang. Dan sampai sekarang Mei ini tanggal 23 bulat 5 tahun. Anniversary 5 tahun. Oke. 23 Mei. Rilisnya itu 23 Mei 2020 pas takbiran. Pas takbiran 2020. Ya artinya kan sekarang 5 tahun. Iya. Ya gue berdoa untuk lebih panjang lagi aja. Karena dengan bisnis ini lebih panjang, gue pengen ngilangin orang-orang tolol di jalan. Mereka punya hak bahagia yang sama, mereka punya hak untuk kesuksesan yang sama. Cuman medianya aja yang mereka nggak dapat. Benar. Yuk, nggak kaya, lu kerja sama gue nggak kaya, tapi seenggaknya ada yang nemenin lu. Mulia banget bang. Gue yang mulia, teman-teman gue yang baik. Tapi gak banyak orang yang berpikir seperti itu. Tapi lu punya itu. Gue diperkuat dengan tim gue. Lagi-lagi tim. Seorang gue tuh nggak cukup untuk bisa meyakinkan, yuk sukses bareng, nggak bisa bro. Lu friendly banget bang. Tim gue yang bikin gue kayak gini. Oke. Perjalanan lu? Nggak cukup.
perjalanan gue cukup untuk menjadikan diri gue yang sekarang. Dan itu hanya bermanfaat buat diri gue doang. Tapi yang bisa bikin bermanfaat buat orang lain salah satunya tim gue, yang meyakinkan gue untuk yuk bareng-bareng yuk. Bukan hal yang mudah bro ngelewatin fase PSBB dan lain-lain itu. Kalau bukan karena temen gue yang yakinin, kita udah tutup dari kapan tahu. Oke. Sip. Gitu. Ya yang jelas lakuin aja lah. Lakuin aja dulu selagi memang lu tahu konsekuensi apa yang harus lu tanggung dan lu siap, lakuin dulu. Dan pilihan. Kita tanggung jawab dengan pilihan yang lu udah ambil. Oke. Kalau misalnya gua nggak mau bertanggung jawab dengan pilihan yang gua ambil, kan gua bisa melarikan diri dalam artian udahlah, ini juga nggak bikin gua kaya banget dengan bisnis ini. Ya udahlah, gua fokus di kerjaan kantoran aja lah. Gua cabut secara kepemilikan, tapi kan nggak bisa. Tapi lu belajar juga berarti ya, apa memanage suatu hal. Sama lu kan ada kerjaan inti juga kan. Iya. Nah itulah fungsinya tim. Kalau doktrin gua pas di himpunan dulu tuh nggak, kita tuh bukan Superman, tapi kita harus jadi super tim. Kita bukan Superman, tapi kita harus jadi super tim. Gitu. Gokil. Gitu aja kali bang ya. Sabi. Iya. Mungkin ke depan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Yang nge-subscribe 20%. Karantin Kopi. Lu datang ke outletnya 20%. Rempoa. Tunjukin aja nih gue udah nge-subscribe 1%. Oke, makasih banyak bang. Thank you. Thank you. Yogi, 2 jam. Anjay, kalah nih. Close the door. Tapi ada yang di apa post 3 jam. Oh iya. Iya.